Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gisti beserta pleno, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Gisti, yang kami hormati Ketua Majelis Dikdasmen Kecamatan Gisti, yang kami hormati Ketua Majelis Takdi Kecamatan Gisti, yang kami hormati Kepala Amal Usaha Muhammadiyah Kecamatan Gisti, yang kami hormati Kepala ABA 1, ABA 2, ABA 3, dan Dewan Guru. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يؤمنون وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Rudi Septian yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gisti. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Suparno SPG. Kepada Bapak Agus, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gisti, ada Bapak Ketua beserta anggota, Bapak-bapak majelis yang hadir, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan AU cabang Muhammadiyah Gisti, ada Pak Ihsan, Pak Saiful, ada Pak Hartono, ada Ustadz Fadhil selaku mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabilul Mutakin. Ini ada SD, nggak kelihatan Bu sebagainya. Ada, oh itu, maaf, di belakang ketutupan tiang. Dari BNT ini diwakili Ketua
pengurus ya, Pak Mariono. Mungkin karena pelayanan pengelolanya, manajer dan karyawan mungkin tidak bisa hadir. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bermuwajahah, bertatap muka, saling bermusafahah. Mudah-mudahan musafahah kita pada hari ini akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, rasanya ketika kita berkumpul seperti ini, giroh kita juga muncul. Tapi kalau jarang ketemu, kayaknya yang lempem. Betapa sulitnya untuk ketemu. Masing-masing kita punya kesibukan sendiri-sendiri. Kita yang bertuju ini mau kumpul saja harus tanya satu persatu, yang pada akhirnya tidak jadi kumpul. Dari sebulan yang lalu kami dapat masukan dari pembina PJM untuk segera kumpul membicarakan satu hal yang memang harus segera dibicarakan. Kita punya PR besar, judulnya rumah sakit. Ya, mudah-mudahan ya baru mudah-mudahan saja, karena belum banyak yang dapat kita lakukan ya, dari kami jajaran pimpinan. Dengan pertemuan ini, alhamdulillah ini yang sudah yang keempat kalinya. Artinya tahun ini berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemarin untuk pengajian pimpinan cabang sudah dimulai bulan kemarin ya, dan insya Allah besok malam Senin bertempat di kediaman saya. Jadi kami mohon nanti yang terutama yang masuk jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah, baik dari pleno, majelis ataupun lembaga, ortumnya, kami mohon untuk bisa hadir. Ya. Baru saja Muhammadiyah melakukan takwir di Kupang ya, yang luar biasa. Pak Presiden Prabowo menyampaikan ya, bukan terima kasih dapat menghadiri itu, tapi terima kasih diundang. Nah, ini kan suatu tanggapan yang luar biasa. Saya membaca kayaknya baru kali ini Menteri Agama minta masukan dari Muhammadiyah terkait dengan program-program yang bisa nantinya diterapkan di Kementerian Agama ketika menghadiri acara takwir di Kupang. Jadi saya akan menukil sedikit, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengarkan langsung pesan pimpinan Ketua Muhammadiyah Pusat Bapak Profesor Edan Nasir berpesan untuk kita semua. Di antaranya adalah kita harus bersyukur ya, dengan apa menghidupkan rohani kita, menghidupkan rohani kita. Salah satunya adalah yang ini,
Ini salah satu upaya kita untuk menghidupkan rohani kita, biar selalu tersentuh, ya. Salah satunya mungkin itu, sambil meningkatkan keilmuan pengetahuan kita tentang agama dan tentang apa itu perserikatan Muhammadiyah. Kemudian membawa perserikatan ini, ya, dengan segala kekurangannya, ya. Kita harus berpacu, ya, harus berpacu. Kemudian juga harus mempunyai sifat kritis terhadap keadaan, ya. Itu baik, dan juga berbuat kebaikan, ya. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa kita harus terus membangun organisasi ini untuk menjadi lebih baik dan lebih besar. Karena apa? Kita harus, dengan kita terus membangun organisasi ini, berarti kita melestarikan atau memegang teguh para pendahulu pendiri Muhammadiyah, ya. Di Gisting ini dari nol sekarang amal usahanya luar biasa. Kalau di Kabupaten Tanggamus ini mungkin yang paling baik, paling bagus, maka harus ditingkatkan, harus dipertahankan. Mungkin nantinya bisa berkembang amal usaha yang lainnya. Dan yang selanjutnya, tak kalah pentingnya, senantiasa selalu bermusyawarah ketika menghadapi satu kesulitan-kesulitan, sehingga akan muncul satu kebersamaan dalam menghadapi kesulitan itu. Kalau toh nanti di situ ada satu kemuskilan, maka prinsip-prinsip kemaslahatan yang harus diutamakan. Itulah beberapa pesan beliau ketika menutup Tanwir Muhammadiyah di Kupang. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mohon, kami dari pimpinan mohon kepada seluruh warga, seluruh majelis saling mengingatkan, ya. Ini sudah hampir 1,5 tahun kami berjalan, tapi kami belum bisa berbuat apa-apa, ya. Pak Koyen kita wis lunas, Pak. Tinggal yang ada di Pak Mursalin, insya Allah, ya. Setapak demi setapak selesai. Nanti kalau yang Pak Mursalin itu selesai, gimana caranya kita menyelesaikan, mencari solusi tentang rumah sakit. Harapan kami nanti mungkin kita tambahkan untuk para sesepuh yang ada di Kecamatan Gisting ini, selain pengurus majelis dan lembaga yang insya Allah besok malam ada pertemuan pengajian itu, nanti kita undang secara khusus dengan harapan bisa hadir, dan nanti kita minta arahan pendapat terkait dengan bagaimana tindak lanjut rumah sakit itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati yang dapat kami sampaikan. Dan kemarin maskot kita Muhammadiyah itu adalah berkemajuan. Dengan hasil tanwir ini, Muhammadiyah maskotnya akan berganti, yaitu Indonesia. Apa Pak? Bu? Berarti tidak pada menyaksikan tanwir. Indonesia berkemakmuran. Dan itu kemarin dari hasil tanwir itu ada 5 poin yang dihasilkan. Salah satunya adalah penambahan pengurus pimpinan pusat, ada 5 orang. Kemudian
menerima seluruh masukan-masukan dalam penyempurnaan konsep Indonesia berkemajuan secara global maupun secara nasional. Nanti bisa Bapak Ibu download lah, paling tidak kita yang di amal usaha ya paling tidak pernah membaca itu gitu ya. Jadi biar nggak ketinggalan banget lah gitu ya. Orang sekarang tinggal pencet, ketik Muhammadiyah aja udah keluar apa yang kita inginkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada majelis tablet yang sudah yang kelihatan yang sampai hari ini majelis tablet dan dinas yang programnya sudah jalan. Kami ucapkan terima kasih. Akhirnya ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Soekarno yang sudah menyampaikan sambutan pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu kajian ataupun acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilyas Habibullah. Kepada Ustadz Ilyas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد, sebelumnya yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Istik, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Istik, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Istik dan SMP Muhammadiyah 2, kemudian Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah dan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Istik, dan juga yang saya hormati Mudir Muhammadiyah Pondok Muhammadiyah Sabil Mutakin, Ketua BWM, Ketua BMT wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa menghadiri tempat ini untuk bersilaturahim tentunya, dan juga menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita tentang agama. Dan semoga semua yang hadir di sini langkah kakinya menjadi catatan di akhirat kelak, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kepada seluruh asatid, ya ustazah dan juga para sepuh sekalian, untuk saya menyampaikan sedikit tausiah di kesempatan siang hari ini, untuk sama-sama mengingatkan kepada diri saya tentunya dan juga kepada para hadirin sekalian tentang hakikat kehidupan dunia, hakikat kehidupan dunia yang sekarang kita berada di fase ini. Kita semua sekarang berada di fase kehidupan dunia yang sebelumnya kita berada di fase janin, kita berada di perut ibu kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah jadikan bagi kalian pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur.
Dan salah satu bentuk syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah ini adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah ini untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Kemudian barulah kita sekarang berada di fase kehidupan dunia yang entah sampai kapan kita berada di dunia ini. Kita semua tidak ada yang tahu kapan kita berakhir di fase ini. Akan tetapi yang pasti tidak akan selama-lamanya. Tidak akan selama-lamanya kita berada di dunia ini, apalagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwa a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit dari mereka yang bisa melampaui 70. Ini umur yang sangat singkat, waktu yang sangat singkat dibandingkan fase-fase berikutnya, dibandingkan fase-fase setelah fase kehidupan dunia. Ya. Bagaimana nanti di fase alam barzakh yang kita menantikan sampai hari kiamat bisa ratusan tahun. Bagaimana nanti di fase padang mahsyar fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, bisa 50.000 tahun. Dan bagaimana nanti di ujung di fase surga dan neraka yang kekal abadi di sana. Maka kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan fase-fase berikutnya. Akan tetapi fase kehidupan dunia ini, fase-fase berikutnya semua dibangun di atas fase kehidupan dunia. Jadi bagaimana di alam barzakh kita itu tergantung bagaimana kita di dunia. Bagaimana di padang mahsyar, bagaimana di akhirat nanti surga atau neraka, itu semua dibangun atas kehidupan dunia. Jadi apapun benih yang kita tanam di kehidupan dunia ini nanti kita akan merasakannya hasilnya di fase-fase berikutnya. Jadi itu adalah hakikat dunia. Ya, nanti ada beberapa poin yang saya sebutkan, yang saya catat di sini. Yang pertama adalah itu fase kehidupan dunia itu fase yang sangat singkat, sementara. Ya, sementara. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan sifat kepada kehidupan dunia ini adalah mata'un qalil, kesenangan yang sesaat, kesenangan yang sedikit. Mata'un qalil, fama mata'ud dunya fil akhirati illa qalil. Dan tidaklah kesenangan di dunia ini, kenikmatan semua yang ada di dunia ini, kalau dibandingkan akhirat itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Bahkan nanti ketika di hari kiamat, ketika datang hari kiamat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan bagaimana nanti di hari kiamat. Di surat An-Nazi'at Allah menyebutkan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika datang hari kiamat, fa idza ja'atit tammatul kubra, ketika datang malapetaka yang sangat besar yaitu hari kiamat, apa kata Allah? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari itu seakan-akan orang-orang itu tidak tinggal di dunia kecuali hanya asyiyatan au duha, kecuali hanya waktu petang atau waktu duha. Bayangkan, seakan-akan waktu petang dan waktu duha, karena dia tahu nanti fase-fase berikutnya lebih lama, lebih berat. Waktu petang seperti setelah sholat asar sampai maghrib, ya, yang kita mungkin ngobrol dengan teman di waktu itu tiba-tiba berakhir maghrib. Waktu duha, ya, kita melakukan aktivitas tiba-tiba selesai waktu duha, seperti itu. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Jadi sangat singkat. Jadi itu hakikat dunia yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika di dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan nama Rasulullah SAW ala hasir. Rasulullah tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma.
Mungkin kalau ada yang pernah melihat miniatur rumah Rasulullah, ada tikar. Nah, kurang lebih seperti itu. Seorang nabi, ya, manusia terbaik di muka bumi ini tidur di atas tikar. Wa qad athara fi janbih. Dan setiap kali tidur itu pasti ada bekas di bagian tubuh kanannya Rasulullah SAW, itu ada bekas tikar itu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, faqulna law ittakhadna laka bita'an ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita berikan engkau kasur yang empuk? Ya. Apa jawaban Rasulullah? Apakah langsung menerima? Ya. Tentu kalau Rasulullah mau pasti bisa. Gitu. Ini tawaran dari sahabat. Law ittakhadna laka bita'an ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita jadikan untukmu kasur yang empuk supaya lebih nyaman tidurnya? Jawaban Rasulullah adalah mali walid dunya. Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Ma'ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku hidup di dunia ini kecuali seperti pengembara, seperti orang yang melakukan safar, karakibin istadhalla tahta syajarah, kemudian berteduh di bawah pohon, istirahat di bawah pohon. Summa raha wa tarakaha. Kemudian istirahat, setelah itu meninggalkan tempat itu, meninggalkan pohon itu. Itulah perumpamaan yang Rasulullah sebutkan antara kehidupan dunia, ya. Itu seperti istirahat, ya. Seperti misalkan kalau di zaman sekarang mungkin kita ketika melakukan safar, ya. Safar misalkan dari Gisting misalkan ke Metro misalkan, ya, saya sering dari Gisting ke Metro itu biasanya istirahat di masjid atau istirahat di minimarket untuk istirahat saja, untuk beli minum, ya. Apakah di waktu yang singkat itu kita sempat untuk bermaksiat? Apakah di waktu yang sangat singkat itu kita menyia-nyiakannya, ya, berbuat kejahatan, berbuat keburukan, memaksiati Allah? Tentu tidak akan kita lakukan. Kenapa? Karena kita akan rugi. Apalagi tadi kehidupan dunia ini semuanya, atau kehidupan setelah dunia ini semua dibangun atas fase kehidupan dunia. Maka kita akan sangat rugi. Maka itu yang perlu kita pahami. Apalagi dunia ini secara bahasa saja sudah berarti dekat. Dunia itu dari kata dunu, dana ya denu, artinya dekat. Berarti dari namanya saja dunia ini memang singkat gitu. Jadi ini hakikat yang pertama yang perlu kita pahami. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayah. Dunia ini seperti bunga mawar, zahrah. Bunga mawar yang indah, berwarna-warni, akan tetapi cepat layu, gitu. Nah, itu kurang lebih dunia seperti itu. Cepat layu, cepat binasa. Jadi bukan malah kita menghabiskan waktu kita berfoya-foya dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala selama di kehidupan dunia ini. Kemudian hakikat yang kedua, hakikat dunia yang kedua adalah dunia ini hanyalah permainan, senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau, hanya la'ib, permainan, ya, permainan. Seperti kita melakukan permainan, misalkan kita bermain gitu ya, kita senang, asik, ya, menikmatinya. Tiba-tiba permainan itu selesai tiba-tiba permainan itu. Maka dunia ini seperti itu. Itu yang dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini seperti permainan. Jadi bukan kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan sebenarnya adalah wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat nanti adalah kehidupan yang sebenarnya. Law kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui.
Dan kalau kita tahu bahwasanya kehidupan dunia ini sementara atau permainan, ya, permainan, maka ada salah satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan ketika perang Khandaq, ya, ketika para sahabat sedang menggali Khandaq, kesusahan, gitu ya, sangat sulit keadaannya waktu itu. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya atau tidak ada kehidupan yang hakiki illa 'aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Rasulullah berdoa seperti itu, kemudian memohon ampunan untuk para sahabatnya, baik kaum muhajirin atau ansor. Memulai doa itu dengan mengucapkan Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ini kalimat yang sangat dalam, kalimat yang bisa kita ucapkan, bisa kita praktekkan di dua kondisi. Kondisi yang pertama bisa kita lakukan ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan kita sedang mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang menurut kita sangat berat. Maka kita ucapkan Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan nanti di akhirat. Maka akan terasa ringan insyaallah musibah yang sedang kita hadapi. Kenapa? Karena ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah nanti ketika di akhirat. Atau di kondisi yang kedua, ketika kita mendapatkan begitu banyak kenikmatan dunia, kita dihadapkan dunia yang sangat indah, kita punya harta, kita punya apapun yang kita mau, maka di situ juga kita harusnya mengingat Allah dan ingat bahwasanya kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Jadi bukan hanya dalam kondisi sulit saja kita mengucapkan doa seperti itu, bukan hanya ketika dalam keadaan sengsara, tidak punya apa-apa, baru melakukan doa Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Itu bagus, tetapi ketika kondisi kita sedang mewah, kita mau apa saja kita bisa mendapatkannya, tentu kita harus ingat itu juga, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah, sehingga kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Kita ingat bahwasanya kehidupan dunia ini adalah laib, permainan. Kemudian hakikat dunia yang berikutnya, yang ketiga, dunia ini hakikatnya adalah menipu. Dunia ini adalah menipu. Banyak yang tertipu. Kenapa dunia ini menipu? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan ini kecuali kesenangan yang menipu. Banyak yang tertipu, tidak sempat melaksanakan ibadah, tidak sempat mengingat Allah, lupa membaca Al-Quran, lupa membantu sesama, tertipu dengan kehidupan dunia. Ada beberapa faktor yang membuat dunia ini menipu. Ada beberapa faktor yang menjadikan dunia ini menjadi menipu. Faktor yang pertama adalah karena dunia ini indah. Dunia ini penuh dengan keindahan. Semuanya, semua yang ada di dunia ini indah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan apapun yang ada di bumi ini zinatan laha, zinah, keindahan, perhiasan, perhiasan. Maka dunianya saja sudah dijadikan Allah Subhanahu wa taala indah. Maka ini faktor kenapa dunia itu menipu. Faktor yang kedua, kenapa dunia ini bisa menipu? Manusianya itu sendiri punya tabiat suka dengan keindahan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat.
Manusia itu dijadikan suka dengan syahwat. Apapun yang dia inginkan, manusia itu suka. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dengan perempuan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, anak, suka dengan anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang berlimpah, minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan juga perak, wal khailil musawwamah, kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal hars, sawah ladang, dan lain-lain yang ada di dunia ini. Jadi manusia itu punya tabiat suka dengan keindahan. Jadi selain dunia itu sudah dijadikan indah, kita sebagai manusia itu sudah dijadikan suka dengan keindahan itu. Maka ini kita bisa tertipu. Dan faktor yang ketiga adalah permainan syaitan. Ya. Dunia sudah dijadikan indah, manusia kemudian dijadikan suka dengan keindahan itu. Kemudian ada faktor yang ketiga, yaitu syaitan. Ya. Syaitan sudah berjanji akan menggoda anak keturunan Adam. Maka 3 faktor ini menjadikan kita bisa tertipu oleh dunia. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian tertipu dengan dunia, ya. Jadi ini hakikat yang ketiga. Dunia itu menipu. Ya. Tadi yang pertama, dunia itu adalah sementara. Kemudian dunia ini adalah hanya sekedar permainan. Kemudian yang ketiga, dunia ini menipu. Dan yang keempat, dunia ini adalah ibtila, cobaan. Jadi hakikat yang berikutnya adalah dunia ini adalah cobaan. Dari ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, ya, salah satu ayat yang saya sebutkan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami uji, ya. Jadi dunia ini hanya ujian, untuk cobaan. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Allah jadikan dunia ini seperti zahrah, seperti bunga mawar yang indah, berwarna-warni, ya, dengan penuh keindahannya. Untuk apa? Linaftinahum fih, untuk kami uji, ya, untuk kami uji. Jadi dunia ini merupakan ujian yang harus kita ketahui. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan juga khadirah, enak dilihat, enak dipandang, hijau. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah akan melihat bagaimana kalian beramal di dunia ini. Jadi dunia ini merupakan cobaan. Baik, setelah kita mengetahui hakikat-hakikat dunia yang mungkin ada yang belum saya sebutkan, ya, banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang hakikat dunia, ya. Bagaimana sikap kita, ya, bagaimana sikap kita yang benar setelah mengetahui hakikat dunia ini, ya, apakah kita pasrah begitu saja, ya. Dunia ini merupakan permainan, kemudian kita menikmati permainan itu. Dunia ini hanya sementara, kemudian kita banyak menyia-nyiakan waktu kita, ya. Dunia ini hanya sekedar senda gurau, ya, menipu, dan kemudian kita pasrah dan kita terus tertipu sampai umur kita habis. Ya, jadi bagaimana sikap kita yang benar terhadap kehidupan dunia? Yang pertama adalah sikap kita yang benar adalah jadikan dunia ini sebagai sarana. Jadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat, ya. Jadi tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini hanya sebagai sarana kita untuk menuju akhirat, ya. Jadi jangan sampai kita menjadikan
Dunia yang hanya sarana ini sebagai tujuan. Ambisi terbesar kita hanya dunia. Misalkan kita mempunyai jabatan, ya, dan itu saja. Tujuan kita hanya itu. Tidak menggunakan jabatan kita untuk mencapai akhirat. Kita punya harta yang melimpah di dunia ini dan hanya untuk mengumpulkan harta saja. Tidak fokus kepada tujuan, yaitu akhirat. Tidak berinfak dengan hartanya, ya, tidak melakukan kewajibannya, zakat dan lain sebagainya. Jadi kita jangan sampai lupa dengan tujuan dan fokus kepada sarana, ya. Maka ketika misalkan seorang ayah yang bekerja mencari nafkah, jadikan niatnya adalah untuk akhirat, ya. Jadikan niatnya untuk akhirat. Apapun yang dilakukan di dunia, ya, niatnya adalah untuk akhirat, supaya orientasi kita hanya akhirat, bukan fokus kepada dunia. Karena dunia ini hanya sarana. Jadi itu sikap kita yang benar. Setelah kita mengetahui hakikat dunia adalah kita jadikan dunia ini yang begitu banyak keindahan di dalamnya, banyak begitu cobaan, kita jadikan semuanya ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu akhirat. Kemudian yang kedua, sikap kita adalah cari dunia ini seperlunya. Jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki, kalau kita berlebih-lebihan, semuanya akan dihisab. Dihisab itu ditanya, untuk apa? Ya, untuk apa ya, kamu punya ini? Ya. Untuk apa kamu punya barang yang mewah, punya jam tangan yang harganya ratusan juta? Untuk apa? Akan ditanya. Ya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Engkau akan ditanya tentang semua nikmat yang kau rasakan. Jadi seperlunya. Apalagi ini adalah salah satu pertanyaan yang nanti akan kita semua akan ditanya. Dari 4 pertanyaan, ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser ke fase berikutnya nanti, ya, kecuali kalau sudah ditanya 4 hal. Dan salah satu pertanyaan dari 4 itu adalah an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang harta, ya, tentang harta. Hartanya ini bukan hanya ditanya untuk apa, tetapi min aina iktasaba, dari mana kau dapatkan harta ini. Wa fima anfaqa, dan untuk apa kau infakkan, untuk apa digunakan. Maka ketika seseorang membeli sesuatu, ya, boleh-boleh saja. Yang penting nanti ketika ditanya oleh Allah, untuk apa sesuatu ini, kita bisa jawab, ya. Misalkan ada yang memang butuh mobil lebih dari 1 misalkan. Memang butuh lebih dari 1. Ya, butuh 3 mobil. Ya tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika di akhirat ditanya oleh Allah untuk apa, bisa menjawab, seperti itu. Karena kebutuhan orang beda-beda. Ya, ada yang memang butuh fasilitas yang mewah, ada yang fasilitas yang murah tapi dia memilih yang mewah. Kenapa? Karena memang itu kebutuhannya, ya. Jadi yang penting bisa menjawab ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa seperlunya, ya? Kenapa seperlunya? Karena ketika seseorang banyak-banyakan, misalkan dia punya mobil lebih dari 1, punya 5, 10, hanya dipajang saja, ya, maka itu akan menambah hisabnya, ya. Kalau misalkan dia memang masuk surga, hanya akan menunda dia untuk masuk surga. Maka kita seperlunya saja. Kalau misalkan harta kita masih sisa, ya kita gunakan untuk berinfak, untuk akhirat itu tadi. Kita beli hal-hal yang duniawi itu hanya seperlunya.
Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang Allah berikan untukmu dari dunia, ad-darul akhirah, untuk mencapai akhirat. Jadi apa yang Allah berikan kita di dunia ini tujuannya adalah untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa bagianmu untuk di dunia. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa tujuan yang utama adalah akhirat, sedangkan dunia seperlunya. Jangan ada yang salah menafsirkan ayat ini, ya. Dibalik, ya, dunia yang fokusnya di dunia, sedangkan akhirat seperlunya. Ya, yang benar adalah tujuan utamanya adalah akhirat, karena wabtaghi fima ataakallah, carilah dari apa-apa yang kamu punya, yang Allah berikan kepadamu, ad-darul akhirah, untuk mencapai akhirat. Tapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa duniamu, tapi seperlunya, ya, seperlunya, bukan prioritas. Dan ayat ini sulit untuk benar-benar diterapkan kalau kita tidak melaksanakan, ya, atau tidak menerapkan makna zuhud. Ya, ayat ini tidak bisa kita terapkan dengan sebenarnya kalau kita tidak menerapkan makna zuhud. Ya. Zuhud itu adalah salah satu makna zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Bukan hanya yang haram, yang mubah sekalipun dia tinggalkan, sekiranya itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, yang mubah sekalipun dia tinggalkan. Ya, misalkan ya punya, seperti tadi, misalkan punya barang yang mewah, sudah punya jam nih, misalkan sudah punya jam tangan satu, ya sudah, itu yang dia perlukan. Tidak perlu dia beli jam yang lain, apalagi beli jam yang mewah hanya untuk dipajang. Itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Mungkin boleh saja, tidak haram, tapi dia tinggalkan. Ya. Tarku halali dunya makhafata hisabihi, meninggalkan sesuatu yang halal di dunia karena takut dihisab. Gitu. Ini makna zuhud. Kalau kita bisa menerapkan makna zuhud, kita bisa menerapkan ayat yang tadi wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan harta kita untuk refresh, untuk kebutuhan kita, ya. Bukan itu maksudnya, ya. Kita boleh menggunakan yaitu seperlunya. Karena harta yang baik itu untuk orang yang baik. Sebaik-baik harta itu ketika dipegang oleh orang yang baik. Ini seperti yang dikatakan Rasulullah kepada Amr bin As, ni'mal malis salih lirrajulis salih. Sebaik-baik mal, harta yang baik, yang saleh, itu untuk orang yang saleh. Ada uang misalkan 1 juta, dan satu lagi uang 1 juta. Yang satu dimiliki oleh orang yang tidak soleh, yang satu lagi dimiliki oleh orang yang soleh. Maka harta ini akan baik tergantung yang megang. Kalau orang yang bukan soleh, yang toleh, dalam kata soleh toleh, yang tidak baik, maka harta yang tadi itu akan digunakan untuk sesuatu keburukan. Tetapi harta yang sama, hartanya nilainya sama, ketika dipegang oleh orang yang soleh, maka akan digunakan untuk suatu kebaikan. Maka bukan berarti kita tidak boleh mencari uang, ya, bukan berarti itu makna zuhud yang salah. Kita boleh mencari uang sebanyak-banyaknya, ya. Yang penting kita menjadi orang yang soleh, supaya harta yang kita miliki itu menjadi al-malus soleh, harta yang baik. Itu sikap kita yang berikutnya, ya, yaitu kita harus cari dunia seperlunya, ya, bukan banyak-banyakan. Karena kalau banyak-banyakan itu bisa membinasakan kita. Alhaakumut takasur, alhaakumut takasur, membinasakan kalian sesuatu yang banyak-banyakan, ya, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan barang, ya.
banyak-banyakan ya, hal-hal yang sifatnya duniawi, karena itu bisa membinasakan, bisa melupakan kita, melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita lalai karena harta yang kita miliki. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu ya, itu menjadikan kamu lupa akan mengingat Allah. Jadi itu intinya. Kalau bisa kalian punya harta yang banyak, kita bisa mencari harta yang banyak, tetapi tidak menjadikan kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala, malah justru bisa membuat kita lebih banyak berinfak, bersedekah, maka itu tidak mengapa. Maka itu tadi kembali lagi ni'mal malis shalih lirajulis shalih. Kemudian sikap kita yang berikutnya adalah yang ketiga, ya, yang terakhir, manfaatkan umur kita yang tersisa untuk akhirat. Ya, manfaatkan umur kita. Ya, kita di sini macam-macam, ada yang sudah umur ya 20 ke atas, ya 30 ke atas. Maka sisa umur kita ya itu manfaatkan, benar-benar dimanfaatkan. Itu sikap kita yang ketiga setelah kita mengetahui hakikat dunia. Jadi kita memanfaatkan umur kita. Mungkin kita sudah merasa terlambat jika dibandingkan orang-orang yang sudah mendahului kita dalam segi kebaikan, sudah hijrah kepada kebaikan sedangkan kita belum. Maka jangan kita putus asa, ya. Jangan kita putus asa. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa terlambat berarti bukan berarti pasrah, tetapi kita kalau dibandingkan orang-orang yang orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendahului kita dari segi kebaikan, mungkin kita terlambat, tetapi tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Berinfaklah dengan apa yang kami rezekikan kepadamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu kalian kematian. Ya, sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kalian. Sedekahkan, infakkan apa yang kami rezekikan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Kemudian dia mengatakan setelah datang kematian, mengatakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia dalam waktu yang singkat saja, 1 menit, 2 menit, 3 menit ya. Semua yang sudah meninggal itu mengatakan itu. Yang menyesal mungkin kita tidak mendengarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau mengembalikan aku ke dunia hanya waktu yang sebentar, 5 menit saja. Untuk apa? Fa asaddaqu aku minas solihin. Untuk aku bersedekah, melakukan amal soleh dan menjadi orang yang soleh di waktu yang singkat itu. Maka sebelum itu tiba kepada kita, sebelum kematian itu tiba, kemudian kita mengatakan kalimat itu, kita manfaatkan umur kita yang tersisa di dunia ini ya. Dan terakhir dari poin ini ada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Dunia terus berlalu, terus pergi, menjauh. Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah, sedangkan akhirat mendatangi kita. Ya, setiap waktu berlalu itu dunia menjauh karena kita akan meninggalkan dunia, sedangkan akhirat muqbilah, mendekati kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan setiap dari keduanya, ya, baik dunia ataupun akhirat itu punya anak-anak, punya banun,
punya pengikut. Fakunu min abna'il akhirah wa la takun min abna'id dunya. Dan jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Karena sesungguhnya hari ini di fase kehidupan dunia ini amal, untuk beramal. Wala hisab, dan tidak ada hisab. Kita tidak ada hisab di dunia ini. Kita hanya beramal. Sedangkan nanti di akhirat wa ghadan hisabun wala amal. Dan nanti di fase-fase berikutnya setelah kehidupan dunia ini hanya ada hisab, tanpa ada kesempatan untuk beramal. Maka ini beberapa poin ya, yang saya sampaikan. Saya ulangi sedikit hanya untuk menyimpulkan bahwa hakikat dunia ini hanyalah sebentar ya. Kemudian dunia juga hanya merupakan permainan, senda gurau, bukan kehidupan yang sebenarnya, bukan kehidupan yang sesungguhnya, yang hakiki, bukan. Kemudian hakikat dunia juga adalah menipu. Maka jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Dan yang hakikat yang keempat, dunia ini merupakan ujian. Ya, merupakan ujian. Jadi dengan keindahan dunia ini hanya sebagai ujian. Apakah kita lulus atau tidak? Dan sikap kita yang benar terhadap dunia ini adalah jadikan dunia ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu akhirat. Jangan dibalik, jangan kita fokus kepada dunia sedangkan akhirat kita lupakan. Kita fokus kepada sarana dan lupa akan tujuan. Itu yang salah. Kemudian yang kedua, carilah dunia ini seperlunya. Ya, jangan berlebihan. Kenapa? Karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, manfaatkan umur kita yang tersisa di dunia ini untuk akhirat. Ya, jangan kita sia-siakan umur yang tersisa malah untuk dunia. Karena di dunia ini kesempatan kita untuk beramal tanpa adanya hisab, sedangkan nanti di akhirat kita hanya akan dihisab atas amal yang kita lakukan di dunia. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Semoga bisa dipahami, ya. Semoga bisa menambah keilmuan kita, saya sendiri dan juga para hadirin sekalian. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya kita bisa menjadi anak-anak akhirat, bukan menjadi anak-anak dunia. Dan semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga umur kita yang tersisa kita gunakan untuk kebaikan, untuk mencapai tujuan kita, yaitu di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ilyas Habibullah yang sudah memberikan tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilakan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Nanya, nggak mau jawab. Tanya jawab ya, tanya jawab, nanya langsung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersihkan pertanyaannya, Pak Ustaz. Mestinya prolognya panjang. Tidak hanya di umat Islam, kayaknya semua kalau dakwah ini pasti mencapai akhirat surga, mau masuk neraka. Nah, pertanyaan saya singkat aja, di surga nanti ngapain gitu ya? Saya libur 3 hari itu bingung, makan itu sholat ngaji, bener bingung kan? Jadi apa sih? Karena belum pernah ada gambaran tentang kehidupan di surga. Yang ada hanya mungkin di pengajian, apa yang kau mau pasti ada. Hanya sebatas itu. Jadi pertanyaan saya singkatnya, ngapain nanti kita di surga itu? Terima kasih. Kalau ada reuni, saya mau reuni Pak Isan, Pak Ahmad. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menjawab.
tadi saya sampaikan bingung ya nanti di surga ngapain. Itu ketika kita di dunia kita bingung, sedangkan nanti di akhirat kita tidak akan merasakan bingung. Jangankan bingung, makan sebanyak-banyak kamu tidak merasa kenyang. Ya, kata Rasulullah SAW, surga itu mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu keindahannya, ya, kenikmatannya itu tidak ada satupun mata yang pernah melihat, tidak ada satupun telinga yang pernah mendengar, dan tidak ada hati yang terbetik di dalam. Adapun nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di baik di hadis ataupun di Al-Quran, itu hanya sebagai gambaran. Misalkan masalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang nanti disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, fiha anharum min ma'in ghairi asin, di dalamnya ada sungai-sungai, ya, yang di dalamnya air yang ghairi asin, yang enak. Kalau kita air di dunia mungkin kita minum 2 gelas 3 gelas saja sudah kenyang gitu. Itu tidak seperti itu. Wan harum min labanin lam yataghayyar ta'mu, dari susu, kemudian madu dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di Quran ataupun di hadis itu sebagai gambaran. Sedangkan sebenarnya kita tidak bisa merasakan itu. Itu hanya sebagai gambaran untuk targhib, untuk membuat kita merasa penasaran, seperti itu kurang lebih. Adapun yang sebenarnya seperti yang Rasulullah sampaikan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mungkin kita sekarang ngapain ya nanti di surga ya, nganggur gitu kan. Ngapain di sana? Bingung. Ya sekarang kita bingung, tapi nanti kebingungan itu tidak akan kita rasakan di surga nanti. Ya. Ngapain? Jalan-jalan atau kemana ya? Tidak bisa dibayangkan. Nah, kurang lebih maknanya tidak bisa dibayangkan. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak bisa dibayangkan. Ya. Itu salah satu yang Allah sediakan nanti. Allah sediakan nanti dan tidak bisa kita rasakan seperti itu. Yang pasti inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu benar. Tetap walaupun mungkin Bapak sekarang merasa bingung nanti ngapain di surga, ya. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu lain-lain kepada majelis tabligh dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkan saya atas nama Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sting mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Masjid Al-Munawwarah Sting bawah dalam rangka pengajian triwulan kita amal usaha Muhammadiyah Kecamatan Gisting. Bapak sekalian dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan bahwa program kajian triwulan ini adalah program yang telah kami programkan dari Majelis Tabligh
PCM Gisti dalam rangka menumbuhkan dan mengingatkan kembali kepada kita bahwa pentingnya kita untuk punya keilmuan yang lebih baik dan lebih mumpuni. Karena salah satu dari doa yang telah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud ini? Aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari diri yang tidak pernah merasa puas. Maka tujuan kami mengadakan pengajian triwulan ini adalah bagaimana ilmu yang kita dapatkan, yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau doa Rasulullah SAW dengan Allahumma inni a'udzubika, minta dijauhkan, minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, maka dengan pengajian triwulan Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di sini, kita ingin mendapatkan bahwa ilmu yang kita lakukan sehari-hari kita adalah ilmu yang bermanfaat. Hati kita menjadi hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang tawadhu, dan diri kita adalah diri yang merasa puas dengan qanaah tentang apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa ini harus kami lakukan? Karena Muhammadiyah ini lahir ya dari dakwah. Dari dakwah. Maka kalau dalam pengajian Muhammadiyah tidak dihadiri oleh warga Muhammadiyah, maka ada yang salah, sehingga rohnya Muhammadiyah ini tidak kita dapatkan. Kalau roh tidak ada, hanya jasad saja yang ada, maka sama dengan mayit atau jenazah yang tidak punya apa-apa yang untuk dibanggakan. Maka inilah tujuan pengajian kita ini. Maka ayat yang saya bacakan di dalam surah An-Nahl ayat 125 ini mengingatkan kepada kita bahwa ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, mengajak orang ke jalan Rabbnya dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kita berbantah-bantahan juga dengan cara yang baik. Karena apa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, karena yang tahu siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan siapa yang mendapatkan petunjuk hanya Allah. Maka inilah gunanya kami mengumpulkan Bapak Ibu amal usaha Muhammadiyah yang ada di sekitaran distrik ini adalah, ayo bareng-bareng kita belajar. Tadi Ustaz Ilyas sudah mengingatkan kita tentang bagaimana dunia ini hanya waktu singkat saja. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjadi pengajar di SD, SMP, SMK, SMA, dan Pontren atau Pondok Pesantren Muhammadiyah Sabil Mutakin ini adalah wadah, sarana untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita salah gunakan apa yang telah Allah amanahkan kepada kita. Analoginya Bapak Ibu sekalian tentang surah An-Nahl ayat 125 ini adalah ada 3 metode yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Pertama adalah ajarilah anak-anak kita itu dengan hikmah. Yang kedua dengan mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Dan kalau kita debat dengan anak pun wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang baik. Inilah tujuan kami. Maka kalau misalkan ada pengajar yang berada di amal usaha Muhammadiyah Gisting yang tidak mau ikut atau malas atau apalah dengan alasan apapun, maka dia udah ketinggalan.
bagaimana contoh-contoh dari Allah dan oleh Rasulullah SAW menghadirkan bahwa tujuan kita hidup di dunia yang disampaikan oleh Ustaz Ilyas tadi adalah untuk menggapai kebahagiaan sa'adah. Kalau kebahagiaan itu, kalau kita berandai-andai menurut pemikiran kita sendiri, sa'adah menurut kita, sa'adah bukan menurut Allah dan Rasulnya, maka ini yang salah kadang-kadang. Maka oleh sebab itu saya mengajak kepada kita semua, kepada Bapak Ibu pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah beserta pleno dan majelis-majelisnya, bagaimana kita tampilkan citra bagaimana Muhammadiyah telah membanggakan, disampaikan oleh Pak Haji Agus Parno tadi. Kemarin Muhammadiyah berkemajuan, sekarang adalah Muhammadiyah berkemakmuran, ya Pak ya. Apa yang harus kita lakukan dengan kemakmuran itu? Kita tampilkan diri kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai pengajar yang berada di amal usaha Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah ini bisa menjadi sarana kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak mengajar, maka mengajar itu adalah sarana. Tidak hanya sekedar memintarkan anak, tetapi bagaimana ingin mencapai anak itu punya akhlakul karimah. Akhlak itu baik. Sehingga ini yang kita banggakan, bukan hanya memintaran secara building knowledge, tapi juga ada building karakter. Kalau sudah building karakter, kemudian ditunjang dengan building knowledge, ilmu pengetahuan intek, ilmu pengetahuan teknologi dan iman dan takwa, maka inilah yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Maka triwulan ini adalah pengajian kita yang mengingatkan kita kembali, memotivasi kita kembali bahwa jadilah kita menjadi warga Muhammadiyah yang betul-betul menjadi Muhammadiyah yang benar, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh the founding father kita dalam mendirikan Muhammadiyah. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Uswatul Mardiah beserta SD Muhammadiyahnya yang telah memfasilitasi pengajian kita, kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian Dewan Guru, Bapak-bapak Kepala Amal Usaha Muhammadiyah. Mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita perbuat hari ini adalah amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.